bukan orang lain, bukan pesiar, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam berkat dalam. Ya saudara-saudari, hidup kita itu diibaratkan seperti lomba lari tanpa garis finish. Kita terus berlari, mengejar waktu, mencari uang, mencari pengakuan, mencari prestasi atau pencapaian. Tapi di tengah hidup itu, kadang kita lupa bahwa ternyata Tuhan itu tidak menilai langkah kita dari seberapa cepat kita berlari, melainkan kemana hati kita mengarah. Terkadang kita merasa harus terlihat baik di mata orang lain. Kita berpikir bahwa kita harus menyatakan hidup yang bersih agar doa kita itu didengarkan. Tapi hari ini Yesus ingin mengevaluasi diri kita melalui kisah Injil, yaitu 2 orang yang berbeda, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Dalam Injil dikisahkan bahwa orang Farisi itu berdoa dengan bangga dan sok-sok tulus. Ia berkata, "Tuhan, terima kasih karena aku bukan orang jahat. Aku berpuasa, aku memberikan sedekah, dan aku bukan seperti orang berdosa itu." Itu siapa? Nah, saudara-saudari, si Farisi ini adalah simbol manusia yang merasa dirinya sudah cukup baik. Doanya itu bukan doa permohonan, tetapi lebih seperti pameran kebaikan. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa lebih layak untuk dikasihi. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam doa orang Farisi itu tidak ada ruang untuk Allah, melainkan semuanya tentang aku, about me. Ia datang tidak untuk menyembah, tapi orang Farisi datang untuk meninggikan dirinya. Dan tanpa sadar, ia menjadikan agama atau Tuhannya itu sebagai berhala, sebagai panggung untuk egonya. Sementara itu, pemungut cukai datang dengan kepala tertunduk. Ia tidak bisa membela dirinya sendiri, karena ia tahu pemungut cukai itu adalah pemungut pajak. Ia datang dengan hati yang remuk dan hanya mampu berucap, "Tuhan, kasihlah aku." Tidak ada ayat yang mungkin, tidak ada janji-janji manis, yang ada hanya kejujuran. Dalam kalimat yang sederhana dan mungkin perlu al-mata, ada kedalaman iman yang sejati, yaitu iman itu tidak bersandar pada diri sendiri, tapi pada belas kasihan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup
citra diri kita, sibuk mencari personal branding kita, sibuk terlihat rohani, sibuk menunjukkan bahwa kita orang baik. Tapi Yesus ingin membalikkan logika ini. Ia berkata, justru orang yang merasa tidak layak, tapi tetap datang kepada Tuhan, itulah yang dibenarkan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tidak tertarik pada pencitraan kita, tapi Ia tertarik pada kejujuran batin kita. Ia tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tapi menjadi jujur di hadapannya. Nah, di zaman sekarang, terutama di tengah kehidupan kota yang penuh tekanan, saya yakin banyak dari kita yang datang ke gereja itu membawa beban. Itu di paling depan misalnya, datang membawa luka, datang membawa relasi yang rusak, datang membawa stres. Nah, tapi jangan takut Bapak Ibu. Injil mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak mencari hati yang bersih, tapi hati yang terbuka. Ia tidak menjauh dari yang berdosa, justru Ia mendekat kepada mereka yang jujur kepada dosa-dosanya. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi Katolik itu bukan hanya soal membangun citra orang baik, tapi soal perjalanan pulang kepada Allah sebagai diri kita yang paling jujur. Saat kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, dan disitulah Tuhan akan berkata, anakku, aku sudah menunggu, tapi kau sudah otak. Maka bukan kekuatan yang membawa kita kepada Tuhan, tapi pengakuan akan kelemahan. Bukan outfit yang kalah atau deposito yang kita tabung, tapi rendah hati kita. Tuhan tidak sedang menunggu laporan prestasi kita. Ia menunggu air mata pertobatan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak mencintai versi ideal kita, tapi Ia mencintai kita apa adanya, bukan ada apa adanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
Tuhan.